Oke, mari kita bahas sesuatu yang luar biasa. Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya satu pulau kecil bisa jadi penopang seluruh peradaban digital kita? Coba dipikirin, dari smartphone yang ada di kantong Anda, sistem keuangan global, sampai AI yang lagi heboh-hebohnya, semuanya itu berjalan di atas komponen super kecil yang namanya semikonduktor, atau biasa kita sebut chip. Ini benar-benar kayak sistem saraf dunia modern kita. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Pertanyaan yang jujur aja bikin para pemimpin dunia dan CEO teknologi itu nggak bisa tidur nyenyak. Gimana ceritanya kalau pasokan komponen super vital ini mendadak berhenti? Dan jawabannya ternyata membawa kita ke sebuah pulau kecil di Asia Timur. Karena, dan ini yang mengejutkan, fondasi digital seluruh dunia ini ternyata terpusat banget di satu tempat. Dan ini sama sekali bukan kebetulan. Jadi begini ceritanya. Dominasi Taiwan itu bukan simsalabim jadi. Ini hasil perencanaan pemerintah yang super sistematis selama puluhan tahun loh. Kalau kita lihat ke belakang, di tahun 70-an, mereka tuh benar-benar bikin keputusan strategis. Berinvestasi besar-besaran di riset, pendidikan, dan infrastruktur. Tujuannya, beralih dari yang tadinya cuma pabrik mainan, menjadi raksasa teknologi dunia. Nah, disinilah muncul sebuah ide yang, wah, revolusioner banget dari perusahaan bernama TSMC. Idenya itu mengubah segalanya. Mereka mikir, gimana kalau kita nggak usah pusing-pusing desain chip? Sebaliknya, mereka bakal jadi semacam pabrik spesialis, pabrik yang bikin chip untuk siapapun yang butuh. Dan ini perubahannya fundamental banget loh. Coba bayangin, dengan misahin antara desain yang butuh kreativitas dan proses manufaktur yang butuh biaya luar biasa mahal, TSMC itu seolah-olah membuka pintu buat para inovator. Perusahaan kayak Apple, Nvidia, Qualcomm, mereka jadi bisa fokus total buat bikin chip-chip canggih tanpa harus pusing mikirin cara bangun pabrik sendiri yang biayanya miliaran dolar loh. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita lihat gimana keputusan bisnis yang tadinya kelihatannya cuma soal efisiensi ini ternyata menciptakan sebuah realitas geopolitik yang benar-benar baru. Hasilnya mencengangkan. Beneran, ini angkanya gila. Hari ini, lebih dari 90% chip paling canggih di dunia, kita bicara soal otaknya AI, superkomputer, smartphone paling top, itu dibuatnya di Taiwan. Cuma di satu pulau itu. Ini level konsentrasi yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah industri manapun. Terus, kenapa negara lain gak ikutin aja? Nah, masalahnya, rintangan buat masuk ke industri ini tuh tinggi banget. Untuk bangun satu aja pabrik canggih butuh investasi lebih dari 20 miliar dolar. Belum lagi teknologi presisinya yang super rumit dan rantai pasokannya yang kompleks. Makanya, dominasi ini nggak bisa ditiru gitu aja dalam waktu singkat. Nah, jadi ini dia poin krusialnya. Dominasi industri ini ternyata menciptakan sebuah bentuk pertahanan yang unik. Karena seluruh dunia bergantung banget sama Taiwan, stabilitas pulau itu jadi prioritas global. Mau nggak mau inilah yang kemudian dikenal sebagai perisai silikon. Ini benar-benar mengubah cara kita semua memandang Taiwan. Karena industri chip ini, keamanan Taiwan itu jadi terikat erat banget dengan kesehatan teknologi dan ekonomi ya. Bisa dibilang hampir semua negara besar di planet ini. Oke, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan awal tadi. Pertanyaan yang agak bikin merinding, gimana kalau rantai pasokan ini putus? Kalau sampai itu terjadi, ini bukan masalah yang datangnya pelan-pelan. Ini bakal jadi krisis berantai, efek domino yang super cepat. Jauh lebih parah dari kelangkaan chip yang kita alami waktu pandemi. Efeknya bakal terasa dalam hitungan minggu, bukan tahun. Dampaknya, wah ini bakal langsung kerasa di kehidupan kita sehari-hari. Peluncuran iPhone baru bisa jadi tertunda. Perkembangan AI yang lagi seru-serunya bisa mandek. Bahkan mau beli mobil baru aja bisa jadi susah banget. Secara ekonomi, ini guncangannya bakal besar banget. Saat komponen paling vital di dunia jadi langka, ya otomatis harga semua barang digital bakal meroket. Kita ngomongin inflasi teknologi. Dan ini bisa banget memicu perlambatan ekonomi global atau lebih parahnya lagi, resesi. Melihat risiko sebesar ini tentu saja dunia nggak tinggal diam. Kerentanan yang ekstrim ini memaksa semua negara buat bereaksi. Dan sekarang, dimulailah sebuah perlombaan global untuk mencari, atau lebih tepatnya, membangun rencana B. Selamat datang di era baru, era teknonasionalisme. Di era ini, negara-negara mulai mikir, oke, efisiensi biaya itu penting, tapi keamanan strategis jauh lebih penting.
Hasilnya, mereka sekarang jor-joran menggelontorkan dana super besar buat bangun industri chip di negara masing-masing. Dan ini bukan cuma satu atau dua negara ya, responsnya itu global. Raksasa-raksasa ekonomi kayak Amerika, Uni Eropa, Jepang, semuanya sekarang lagi perang investasi. Mereka menanamkan puluhan miliar dolar buat satu tujuan, mengurangi ketergantungan pada Taiwan dan punya pabrik chip sendiri di tanah air mereka. Tapi, tentu saja, perlombaan ini ada harganya. Ada studi dari Boston Consulting Group yang nunjukin kalau kita memecah rantai pasok global yang super efisien ini, harga chip bisa jadi 35-65% lebih mahal. Dan ujung-ujungnya, siapa yang bayar? Ya kita semua, para konsumen. Tapi ada satu masalah besar lagi. Diversifikasi itu bukan solusi instan. Walaupun uangnya ada, bangun satu pabrik canggih aja butuh waktu 3-5 tahun. Belum lagi meniru seluruh ekosistem Taiwan yang super kompleks dan efisien itu. Itu butuh waktu bertahun-tahun. Artinya, dalam jangka pendek, dunia tetap rentan. Jadi, saya mau tutup pembahasan kita dengan satu pertanyaan. Di abad ke-21 ini, senjata apa sih yang paling kuat? Apakah bom atau justru sebuah chip? Mungkin di era digital kita sekarang, kendali atas fondasi teknologi inilah yang jadi bentuk kekuasaan paling mutlak. Terima kasih sudah menyimak.